Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman level 6, kali ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, materinya tentang formulir yang akan dibahas pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021. Baik, sebelum kita simak materi hari ini, lebih baik dan alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama tentang pengertian formulir, yang kedua fungsi dan tujuan formulir, yang ketiga jenis-jenis formulir, dan apa saja sih contoh jenis-jenis formulir. Apakah ada yang tahu apa itu formulir? Lalu, apakah kamu pernah lihat bagaimana sih bentuk formulir dan apa saja sih jenis formulir yang kamu ketahui? Baik, sebelum kita mempelajari materi formulir hari ini, boleh diharapkan teman-teman menerapkan habit 5-nya, yaitu seek first to understand, then to be understood. Teman-teman bisa memperhatikan terlebih dahulu ketika Bu Asti sedang menjelaskan. Baik, kita langsung ke materi formulir. Apa itu formulir? Bagaimana bentuk dan jenis-jenis formulir kita akan pelajari hari ini. Yang pertama, itu tentang pengertian formulir. Apa itu formulir? Formulir adalah lembar isian tentang informasi tertentu yang harus diisi dengan benar, jelas, dan penuh tanggung jawab tentunya. Kenapa penuh tanggung jawab, Bu? Karena formulir itu biasanya mengisi atau menulis data pribadi yang sebenarnya. Jadi harus benar-benar sesuai, seperti itu ya teman-teman. Jadi mengisi formulir harus menulis data pribadi yang sebenarnya. Itu yang dimaksud dengan formulir. Selanjutnya yang kedua, fungsi dan tujuan formulir. Fungsi dan tujuan formulir itu ada 3. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, mencari sebuah informasi tertentu. Dan yang ketiga, menjadi media komunikasi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi fungsi formulir itu ada 3. Yang pertama tentunya karena kita ketika mengisi formulir itu mengisi data diri kita. Jadi fungsinya sudah jelas, mengumpulkan data. Bisa data diri, bisa tentang yang lain sebagainya. Lalu yang kedua, mencari sebuah informasi tertentu. Dari data-data yang sudah teman-teman tulis atau kerjakan di selembar formulir, itu tentu berfungsi untuk mencari sebuah informasi tertentu. Dan formulir juga sebagai media komunikasi. Seperti itu. Selanjutnya, tujuan formulir. Yang pertama, itu untuk meminta dilakukannya tindakan. Antara lain, formulir untuk mendaftarkan diri mengikuti ekstrakurikuler, contohnya. Atau formulir untuk nasabah yang ingin mengirimkan uang ke nasabah yang lainnya. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu bagaimana sih bentuk-bentuk formulir atau jenis-jenis formulir. Oh, berarti formulir itu yang seperti ini. Oh iya, ya aku baru ingat. Mungkin nanti teman-teman bisa memperhatikan kembali di slide tentang jenis-jenis formulir. Baik, tujuan formulir yang kedua itu untuk mencatat kejadian atau tindakan yang terjadi. Contohnya ada formulir penilaian. Jadi, formulir penilaian merupakan contoh dari
catatan kejadian atau tindakan yang terjadi. Itu tujuan formulir. Jadi tujuan formulir itu ada dua ya teman-teman. Ada untuk meminta dilakukannya tindakan dan untuk mencatat kejadian atau tindakan yang terjadi. Yang ketiga, ada jenis formulir. Jenis-jenis formulir diantaranya ada formulir pendaftaran, formulir penilaian, formulir pengiriman uang, wesel pos, daftar riwayat hidup, dan kartu anggota. Mungkin teman-teman sudah tahu formulir pendaftaran yang seperti apa. Formulir penilaian yang seperti apa? Formulir pengiriman uang yang seperti apa? Wesel pos yang seperti apa? Daftar riwayat hidup yang seperti apa? Dan kartu anggota yang seperti apa sih? Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu. Dan sekarang kita pelajari kembali. Yang pertama, formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran adalah formulir yang berisi pertanyaan tentang identitas diri untuk keperluan tertentu. Misal, teman-teman pernah ingat mengisi formulir ketika teman-teman masuk SD? Atau teman-teman pernah ingat ketika teman-teman mengisi formulir untuk mengikuti sesuatu? Misal, contohnya itu teman-teman mau ikut les, pasti mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu. Atau teman-teman mengikuti ekstrakurikuler atau pengembangan diri yang ada di sekolah, itu pasti mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu. Itu yang dimaksud dengan formulir pendaftaran. Yang kedua, itu ada formulir penilaian. Formulir penilaian adalah formulir yang berisi pertanyaan tentang hal yang diperlukan untuk menilai sesuatu. Kita pernah belajar tentang formulir penilaian, teman-teman, yaitu ketika teman-teman menilai teman-teman yang lainnya presentasi PJBL 1 atau mungkin PJBL yang sudah dilakukan di level 5, yaitu level sebelumnya. Ada rubrik penilaian. Itu yang dimaksud dengan formulir penilaian. Yang ketiga, ada formulir pengiriman uang. Formulir pengiriman uang adalah formulir yang berisi pertanyaan tentang informasi nasabah bank yang ingin mengirimkan uang kepada nasabah lainnya. Jadi, ini biasanya diisi ketika teman-teman mau mengirim langsung melalui bank, tidak transfer lewat m-banking atau lewat ATM, seperti itu. Jadi, formulir pengiriman uang biasanya diisi di kantor cabang bank tersebut. Jadi langsung diisi. Mungkin teman-teman sudah ada yang mengetahuinya, mungkin teman-teman sudah pernah ikut ayah bundanya ketika mengirim uang langsung di teller bank. Itu yang dimaksud dengan formulir pengiriman uang. Selanjutnya, ada wesel pos. Wesel pos adalah kertas dengan bentuk formulir, berguna untuk jasa kirim-mengirim uang melalui pelayanan jasa pos. Kalau tadi formulir pengiriman uang dan wesel pos itu apa bedanya, Bu? Kalau pengiriman uang, itu teman-teman bisa langsung datang ke bank, ke tellernya, ditulis. Jadi nanti langsung dikirim. Tapi berbeda dengan wesel pos. Wesel pos juga teman-teman mengisi formulirnya, tetapi dikirimnya melalui jasa pos. Kalau pengiriman uang itu ditransfer, kalau wesel pos itu menggunakan jasa pos.
Jadi teman-teman mengirimnya lewat kantor pos tentunya. Yang selanjutnya ada daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah formulir yang berisi tentang data diri kita, mulai dari tanggal lahir, NISN. NISN itu nomor induk siswa nasional, umur atau usia, golongan darah, dan lain-lain. Jadi namanya daftar riwayat hidup itu menggambarkan tentang data diri teman-teman. Dari mulai nama teman-teman, tempat tanggal lahir, usia teman-teman, golongan darah teman-teman, hobi teman-teman pun bisa dituliskan di daftar riwayat hidup. Di daftar riwayat hidup itu dijelaskan, dideskripsikan, kira-kira teman-teman itu alumni apa saja sih? Misal, alumni atau jenjang pendidikan, biasanya ditulis dalam tulisan jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan, TK-nya TK Kreativa atau KBTK Kreativa. Berarti sudah cukup sampai situ aja untuk jenjang pendidikan. Lalu, pengembangan diri yang diikuti. Misal yang pernah diikuti di SD apa saja, taekwondo kah, dituliskan, digambarkan. Itu masuk ke pengalaman teman-teman. Jadi daftar riwayat hidup itu isinya data diri teman-teman, data semasa hidup teman-teman. Seperti itu. Mungkin kalau misalnya seperti Bu Asti, jenjang pendidikannya berarti mulai dari TK. TK-nya TK Sejahtera. SD-nya SDN Panaragan 2. SMP-nya SMP PGRI 3. SMA-nya SMA Rimba Madya. Terus kuliahnya Bu Asti tulisnya S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di UIK. Jangan lupa di jenjang pendidikan itu, teman-teman menuliskan, misal TK-nya berarti dari tahun berapa sampai tahun berapa. SD-nya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Harus diingat. Jangan sampai teman-teman lupa, ya aku SD dari tahun berapa sampai berapa sih? SMP dari tahun berapa sampai tahun berapa sih? Daftar riwayat hidup ini nanti teman-teman biasanya digunakan ketika teman-teman ingin melamar pekerjaan, ingin mengisi untuk kelengkapan administrasi yang lainnya. Jadi harus jelas ya teman-teman, karena ini isinya tentang data diri kita. Selanjutnya, yang terakhir itu ada kartu anggota. Formulir kartu anggota itu fungsinya untuk mengetahui seseorang telah menjadi anggota dari suatu organisasi dan lain sebagainya. Organisasi itu suatu kegiatan, suatu lembaga yang diikuti oleh teman-teman. Jadi kartu anggota itu biasanya diisi ketika teman-teman sudah mengikuti organisasi atau teman-teman sudah mengikuti suatu kegiatan. Seperti itu. Sekarang, Bu, gimana sih contoh jenis-jenis formulir yang tadi sudah dijelaskan? Yang pertama, ada contoh formulir pendaftaran. Ini contoh formulir pendaftaran. Ada identitas diri, itu isinya nama lengkap, umur, kelas, nomor induk siswa. Terus jenis ekstrakurikuler yang diikuti ada apa saja, misal pilihan 1 ada pilihan 2. Kenapa ada 2 pilihan? Khawatir yang pilihan pertama ini tidak diterima. Jadi teman-teman ada second option, ada pilihan kedua. Jangan lupa dibubuhi tanda tangan. Kenapa dibubuhi atau dipakai menggunakan tanda tangan? Karena untuk keabsahan. Sesuai tidak ini? Pertanggungjawaban.
Jadi yang bertanggung jawab itu yang tanda tangan di sini. Ini contoh formulir pendaftaran. Bisa juga teman-teman cari sendiri. Formulir pendaftaran masuk SD kayak gimana sih? Dicek, dilihat. Seperti itu. Pasti isinya tentang nama lengkap, umur, dan lain sebagainya. Ini contoh formulir pendaftaran. Selanjutnya ada formulir penilaian. Ini contoh formulir penilaian. Ada hari atau tanggal, tingkatnya, nama jurinya, nama pesertanya di sini. Misal namanya Dava Yudhistira. Hafalannya 50 dinilai. Kelancarannya, wah lancar sekali, 35. Adab atau sikap. Adab itu sikap ya guys. Sikapnya 15. Wah berarti perfect nih, Masya Allah. Nilainya berarti 100. Ini formulir penilaian. Teman-teman juga suka menilai menggunakan formulir penilaian dari PJBL yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman yang lainnya. Ini contoh formulir penilaian. Selanjutnya, ada formulir pengiriman uang. Biasanya ketika kita mengisi formulir pengiriman uang, itu ada yang harus diisi banget itu wajib. Ada yang wajib diisi dan tidak usah Bu, ini tidak usah diisi lagi karena datanya sudah masuk di yang bagian 1 misal. Seperti itu. Tapi kalau misalnya di pengiriman uang, semuanya itu biasanya penting diisi. Karena ada data penerima, ada alamat tetap, alamat domisili. Dan yang seperti ini hanya untuk petugas itu diisi oleh petugas. Terus ada pengirimnya siapa. Ini alamat untuk yang dikirimnya. Yang dikirimi uang. Yang menerima uangnya nanti. Ini contoh formulir pengiriman uang. Biasanya teman-teman bisa lihat atau bertemu di bank-bank, kantor cabang bank yang teman-teman kunjungi. Selanjutnya ada wesel pos nih. Kalau tadi di pengiriman uang itu kita mengirimnya transfer. Berbeda dengan wesel pos. Wesel pos itu uangnya dimasukkan ke dalam amplop dan di atas amplopnya ditempelkan ini. Biasanya dikirim melalui jasa pos. Teman-teman langsung ke kantor pos untuk mengisi data ini. Ini contoh wesel pos. Ada jumlah yang dikirim, ada tanggal dikirim, ada terbilangnya, misal di sini jumlahnya 100.000. Berarti kalau misalnya terbilang itu ditulis hurufnya. Kata-katanya 100.000 itu kata-katanya apa aja? Ada 100.000 rupiah. Jadi satu kalimat. Jadi 100.000 rupiah. Kalau di sininya 1 juta, berarti terbilangnya 1 juta rupiah. Kalau di sininya 25 juta, berarti tulisnya 25 juta rupiah. Itu yang dimaksud dengan kolom terbilang. Di sini adalah data pengirimnya. Dikirim oleh siapa? Oleh contohnya Ibu Riana, Jalan Jeruk nomor 92, Dumai Barat, Dumai. Ditujukan kepada itu untuk nama dan data penerima uangnya. Ditujukan kepada Ahmad Rumi, Jalan Perbatasan nomor 31 P. Bryan 20239. 20239 itu biasanya nama kode pos. Teleponnya jangan lupa, karena khawatir ketika petugas dari kantor pos datang ke alamat ini, tidak ada di tempat orangnya, jadi bisa ditelepon. Seperti itu.
Terus beritanya, berita itu keterangan kira-kira uang ini untuk apa? Uang ini untuk membeli buku-buku pelajaran yang dibutuhkan. Ini keterangannya. Baru tanda tangan pengirim. Di sini ada tanda tangan petugas pengirim, itu diisi oleh petugas. Kalau misalnya sudah terkirim. Jadi, nggak perlu teman-teman khawatir, misal mau kirim 100 juta pakai wesel pos. Nggak perlu khawatir, wah uangnya bakal dibawa kabur nih sama petugas posnya. Tidak, karena petugas pos itu pasti bertanggung jawab terhadap tugasnya. Seperti itu ya teman-teman. Nanti kalaupun dia melakukan kelalaian, dia yang akan bertanggung jawab menerima konsekuensinya. Ini cap biasanya dilakukan setelah diterimanya oleh yang penerima. Ini contoh wesel pos. Ini contoh daftar riwayat hidup. Ditulis biasanya daftar riwayat hidup di atasnya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini ditulis nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status itu misal masih pelajar, berarti tulis di sini pelajar. Terus alamat, kewarganegaraan itu berarti Indonesia. Agamanya Islam. Nomor handphone, nomor email, alamat email, dan ini yang Bu Asti tadi jelaskan terkait jenjang pendidikan. SD-nya SD apa? Jadi kenapa Bu ini nggak ada TK? Karena ini pendidikan formal. Kalau TK itu masuknya ke informal. Formalnya itu, yang wajibnya itu seperti ini. SD dulu. SD-nya itu di SD Kreativa, berarti dari tahun berapa sampai tahun berapa ditulis. SMP-nya kalau teman-teman sudah lulus kuliah misal atau sudah lulus SMA, berarti harus dituliskan SMP-nya di mana. SLTP itu SMP. Terus SMKN, SMK itu setara dengan SMA. SMA-nya di mana? STMIK itu sekolah tinggi. Atau tadi Bu Asy menyebutkan kuliahnya di mana? Dituliskan. Dan jurusannya. Jangan lupa nih, dari tahun berapa sampai tahun berapa. Berarti kalau teman-teman baru lulus TK aja, berarti tulis aja TK. Tapi di sini berarti jangan tulis pendidikan formal. Tulisnya jenjang pendidikan, .2. Jadi TK-nya di mana? Misal TK Kreativa. Dari tahun berapa sampai tahun berapa. Seperti itu. Ini contoh jenjang pendidikan atau pendidikan formalnya. Terus pengalaman organisasi. Ini maksudnya itu contohnya pengembangan diri yang teman-teman pernah ikuti. Berarti dibuatkan list. Misal, aku pernah ikut banyak sih, Bu. Aku pernah ikut craft, aku pernah ikut bahasa Inggris, aku pernah ikut taekwondo, aku pernah ikut panahan. Ya, ditulis saja di sini. Seperti itu. Minat dan bakat ini sesuai dengan minat dan bakat teman-teman. Teman-teman berminatnya dalam kegiatan apa? Terus kalau misalnya teman-teman sudah tahu bakat teman-teman, itu bisa dituliskan bakatnya apa. Kalau misal aku suka membaca, menulis, desain grafis, berarti bakat aku mungkin menjadi desainer. Misal, ini minat dan bakat jika diperlukan. Karena biasanya riwayat hidup ini akan dibaca oleh kepala lembaga. Misal kalau Bu Asy nulis riwayat hidup, berarti akan dibaca oleh Yayasan Kreativa. Kira-kira Bu Asy ini minatnya apa, bakatnya apa? Pengalaman organisasinya apa aja, pernah ikut apa aja. Jadi dilihat sama atasan kita. Jangan lupa dibubuhi hormat saya, terus tanda tangan teman-teman,
baru nama teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Ini terkait daftar riwayat hidup. Yang selanjutnya ada kartu anggota. Kartu anggota ini contoh kartu anggota. Biasanya kalau misalnya teman-teman udah jadi anggota pasti udah tahu nih nomor registrasi, nomor pendaftarannya berapa. Nama lengkap, panggilan, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, golongan darah. Karena ini kartu anggotanya tentang klub mobil, berarti plat kendaraannya apa, nomor teleponnya apa. Biasanya kartu anggota disertai dengan pernyataan persetujuan. Lalu ditandatangan sama ketua kelompoknya, ketua anggotanya, dan ini yang menulis formulirnya, yang mengisi formulirnya. Baik, itu saja terkait formulir, fungsi formulir, dan tujuan formulir. Baik, jika sudah teman-teman pahami, sekian materi hari ini. Jangan lupa teman-teman tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Lalu teman-teman pelajari lagi jika ada materi yang aku masih belum mengerti, silahkan disimak kembali. Apa itu formulir? Apa fungsi formulir? Apa tujuan formulir? Apa saja jenis-jenis formulir dan bagaimana contohnya? Silahkan disimak kembali. Jika sudah, teman-teman tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.